nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Adapun tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, dan peserta didik dapat menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk itu, tolong disimak dengan baik ya. Sebelum kita membahas elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu elastisitas. Elastisitas atau pemuluran adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap harga. Untuk menghitung besarnya elastisitas, dapat menggunakan rumus persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Atau bisa juga dengan rumus elastisitas permintaan kita tulis dengan ED sama dengan delta Q dibagi dengan delta P dikali P dibagi Q. Delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, sedangkan delta P adalah perubahan harga barang. P sama dengan harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula. Elastisitas permintaan dapat digambarkan melalui kurva sebagai berikut ini. Jika elastisitas permintaan menghasilkan elastisitas sama dengan 0, disebut dengan inelastis sempurna. Jika elastisitas yaitu E kurang dari 1 disebut dengan inelastis. Elastisitas sama dengan 1 disebut elastis uniter. Dan elastisitas lebih dari 1 disebut elastis. Elastis tak terhingga disebut dengan elastis sempurna. Berikut ini contoh soal perhitungan elastisitas permintaan. Harga terigu di pasar naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000. Harga Rp7.000 permintaan terigu sebanyak 350 kg. Saat harga naik menjadi Rp9.000, permintaan terigu turun menjadi 250 kg. Bagaimana perhitungannya? Kita dapat menggunakan rumus ED sama dengan minus delta Q per delta P dikali P per Q, atau delta Q dibagi dengan delta P dikali P dibagi Q. Delta Q merupakan perubahan kuantitas, yaitu perubahan permintaan terigunya ya dari 350 kg turun menjadi 250 kg. Sedangkan delta P yaitu perubahan harga. Harganya dari 7.000 naik menjadi 9.000 yaitu sebesar Rp2.000 dikali P awal dan Q awal. Jika menggunakan P awal 7.000, maka menggunakan Q awalnya 350 ya, karena harga 7.000
permintaan terigunya sebesar 350 ya. Jadi perubahan kuantitas dari terigu 350 menjadi 250 kg itu sebesar 100. Sedangkan harga dari 7.000 naik menjadi 9.000, perubahannya sebesar 2.000 dikali dengan 7.000 dibagi dengan 350. 7.000 dibagi 350 sama dengan 20 ya. Jadi 100 bagi 2.000 dikali 20 hasilnya yaitu 1. Di mana didapat 1 jika 1 merupakan elastisitas uniter. Oke, setelah mengetahui tentang elastisitas permintaan, kita lanjutkan dengan materi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah respon atau tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga atau perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga. Adapun rumusnya sama dengan elastisitas permintaan. Jika elastisitas permintaan disimbolkan dengan ID, elastisitas penawaran kita simbolkan dengan IS, yaitu S-nya di sini yaitu kita artikan sebagai supply ya. IS sama dengan delta Q per Q1 dibagi delta P per P1 sama dengan delta Q ya per delta P dikali P per Q. IS ini elastisitas penawaran, sedangkan Q1 merupakan jumlah barang sebelum perubahan harga. Delta Q yaitu perubahan jumlah barang, P1 merupakan harga barang sebelum perubahan, sedangkan delta P merupakan perubahan harga. Adapun gambar kurva elastisitas penawaran yaitu berikut ini. Kita lihat jika E sama dengan 0 disebut dengan inelastis sempurna. Jika E kurang dari 1 disebut inelastis. Jika E sama dengan 1 disebut elastis uniter. Jika E lebih dari 1 disebut elastis. Sedangkan elastis tak terhingga disebut elastis sempurna. Berikut adalah contoh soal elastisitas penawaran. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp300. Jumlah barang yang ditawarkan juga turun menjadi 32 unit. Bagaimana cara menghitung besarnya koefisien elastisitas? Kita bisa menggunakan rumus IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q di sini yaitu perubahan kuantitas, yaitu kuantitas yang ditawarkan awalnya 40 unit kemudian turun menjadi 32 unit. Perubahannya yaitu sebesar dari 40 ke 32 sebesar 8 unit. Sedangkan delta P yaitu perubahan harganya dari Rp500 menjadi Rp300. Berarti perubahan harganya sebesar Rp200 dikali P awal dan Q awal. Jika P awalnya kita gunakan Rp500, maka Q awalnya, Q yang ditawarkannya 40 unit. 8 per 200 dikali 500 per 40. 8 kali 500 sama dengan 4.000. 200 kali 40 sama dengan 8.000. 4.000 dibagi dengan 8.000 menghasilkan 0,5. Hasil 0,5 ini disebut inelastis karena elastis kurang dari 1. Atau kita bisa menggunakan rumus persentase delta Q dibagi persentase delta P. Persentase delta Q seperti tadi yaitu dari 40 menjadi 32 ya. Persentase delta Q-nya 8. Ya, per Q-nya 40 dikali 100
sama dengan 20. Sedangkan persentase delta P yaitu delta P dibagi dengan P. Perubahan harganya dari 500 ke 300 yaitu 200. Dan P-nya P awalnya 500 dikali dengan 100% sama dengan 40%. Kita bagi, yaitu elastisitas penawarannya persentase perubahan delta Q dibagi persentase perubahan delta P. 20% dibagi dengan 40% menghasilkan sama 0,5. 0,5 kurang dari 1. Makanya disebut dengan inelastis. Bagaimana sekarang? Sudah paham kan apa itu elastisitas permintaan dan penawaran? Dan bagaimana cara menghitung elastisitas permintaan dan penawaran? Dipahami kembali ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya.